teman-teman di Fast Rings. Tapi Taunting hanya di venue. Di luar tetap teman, mantap sekali ya. Cukup kisah cintaku aja yang ente. EVOS Links nggak boleh ente. Wih, apakah EVOS Links akan full senyum hari ini atau MBR Dalvin yang akan senyum terlebih dahulu? Mantap, saya suka nih kayak gini-gini. Aku suka gimana mereka saling saling nge-taunting, tapi mereka juga saling sadar kalau mereka tuh benar-benar teman di luar sana. Tapi sebentar lagi kita akan mulai game kedua, Best of 3 Series. EVOS Links versus MBR Dalvin. Kita cek dulu suara yang mana dari EVOS fans. MBR Dalvin jangan mau kalah. Ya kita langsung saja berangkat ke dalam line up dan game kedua Best of 3 Series EVOS Links melawan MBR Dalvin. EVOS, MBR, banyak banget tentunya. Gila seru banget sih. MBR, EVOS. Wow. Terasa banget ya di venue itu rasa-rasanya seperti apa tuh ada ya. Tapi kita lihat di sisi top lane kali dari seorang Yupi sedikit tercicil. Kehadiran dari seorang Tal dan juga kehadiran dari Popol dan juga Kupa dari seorang Pika mampu untuk memberikan sedikit punishment ke arah seorang Yupi. Dipaksa mundur sedikit, tapi sedangkan kita lihat di arah lainnya juga. Iron Hook belum bisa dapetin ke arah seorang Yupi kali ini, tapi kita lihat masih ada Baitem Kupa digigit-gigit, dikasih sedikit racun rabies ya Bun ya. Iya. Di arah tengahnya ada pergerakan nih Bun. Iya, ada pergerakannya cukup menarik di area mid lane di mana Seth tadi ya sudah mengeluarkan quad shadow-nya. Geser-geser aja sedikit, tapi barusan Lippy mencoba untuk memberikan tambahan damage ke arah minion-minion yang ada. Cuman Palanirnya mulai kelihatan tadi sama Tal. Betul. Makanya tadi ada banyak pergerakan yang cukup menarik ya kalau kita lihat ya kali ini ya. Mereka sangat agresif di awal-awal nih. Betul, hampir saja ya terkena Iron Hook, tapi masih ada Mystical Field juga yang terkena ke arah seorang Palanir. Cuman rotasinya sudah mulai terlihat dari kedua tim ya guys. Ya astaga Kolius, tidak senonoh perbuatannya. Iya, tapi kalau kita lihat juga pergerakan dari teman-teman ini agak sedikit agresif ya di awal-awal dan mereka pengen mendapatkan keuntungan di awal. That's why kalau kita lihat secara level juga dari sisinya seorang Chef juga sudah berhasil dapetin level 4 dan lagi mencoba untuk bergerak ke arah top lane menghadapi seorang Pika yang langsung memanggil si Kupa, tapi di sisi bawah sepertinya dari Karamel akan langsung mendapatkan ke arah seorang Giselle kali ini tanpa bisa dibalas oleh MBR Dalvin. First blood-nya cukup besar tapi Tal akan memberikan sedikit informasi walaupun kalau kita lihat juga di sisi atas dari seorang Pika tidak bisa berbuat banyak dan sepertinya bakal langsung dimakan oleh seorang Hayabusa yang bukan Hayabusa tapi turtle-nya bakal diinisiasi, bakal seperti apa Downing Lane karena top lane, tapi sepertinya turtle akan di-reset begitu saja Virgi. Iya, Lippy tadi memberikan dia punya Downing Lane ke area top lane harusnya guna mengkeliring minion yang berada di area top lane, tapi ternyata Hayabusanya sempat terkena dan masih sempat untuk melakukan shadow kill tapi masih bisa menghindari dengan masuk ke dalam area terumputan. Lippy takes the kill of Serve. Oh my god, tapi distraction has been made. Teman-teman dari MBR Dalvin sadar bahwa Karamelnya berada di dalam area blue buff dan bakal coba untuk di-commit take down. Masih ada Tal bakal coba untuk follow up pada seorang Palanir, tapi masih menjadi kill untuk seorang Tal. Gichao datang bersama dengan seorang Shine. Seth juga sudah kembali hadir, tapi take down ke atas seorang Tal. Begitu juga dengan Lippy, disusul dua kematian kembali dibalaskan oleh MBR Dalvin. 3 poin dikantongin setelah menukarkan dengan satu pemain. Benar-benar trade yang kurang worth it kalau kita lihat kondisinya. Itu tadi ketika Karamel berhasil di shutdown, memang mereka bisa dapetin satu pemain dari sisi MBR Dalvin, tapi dibayarkan lagi dengan dua pemain lainnya yang gak bisa escape. Perkara seorang Esmeralda yang hadir di sini dari seorang Giselle dengan Falling Star Moon-nya. Ini jadi pergerakan yang sebenarnya mistake over mistake sih kalau menurut aku, tapi lihat lagi di sisi tengah kali ini bakal ada sedikit dive yang dilakukan karena teman-teman dari EVOS Links. Masih ada heavy spin dikeluarkan, memukul mundur dari seorang Tal, tapi lihat Lippy yang cukup sekarang dan sepertinya Lippy bakal langsung dimakan walaupun Karamel sepertinya bakal menjadi pertukaran, tapi Karamel cukup low dan sepertinya menjadi makan terserah Shine. Mau kabur kemana? Palanir datang, Violet datang, Pika datang, sekampung, sebangsa dan setanah air kali ini. Tapi lihat dari seorang Palanir masih mencoba untuk menjaga jarak, tapi Inferno berhasil dikeluarkan sama seorang Violet mencoba ke depan, tapi Violet Tuan berhasil dapetin karena seorang Palanir dan sepertinya menjadi mega kill untuk seorang Lunox
Oh my God. Balas-membalas yang diberikan dari kedua tim ketika diinisiasi dari teman-teman MBR Delfin dibalaskan oleh EVOS Lynx. Karamel, Seth ikut ter-takedown juga. Dan akhirnya MBR Delfin berhasil menang jumlah tadi. Tapi di area top lane, Shine sepertinya bakal cukup sekarang. Tapi Karamel ikut ter-takedown di tangan teman-teman dari MBR Delfin. Tal bakal coba untuk melakukan defensif di area top lane. Terkepung oleh dua orang MBR Delfin. Bala bantuan sudah mulai datang dari Pika. Dan kalau kita lihat kali ini Violet di arah bawah mau mencoba dapetin karena seorang Giselle, mau mencoba untuk dapetin sesuatu. Karena kalau kita tahu secara ya Molten Side dari seorang Tamus itu sangat mengganggu seorang Esmeralda. Betul. Sangat mengganggu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan 6-9 dengan perbedaan gold 1000 dipegang oleh MBR Delfin. Ini menjadi keuntungan yang cukup penting. Dimana kalau kita tahu juga dari sini dari seorang Seth udah 2 kali terpick off, sedangkan dari Karamel 3 kali terpick off. Tapi di sisi bawah Giselle versus Violet, apa yang bakal terjadi kali ini? Sudah ada sempat satu Molten Side, Inferno juga sempat di pop out. Tapi kali ini mereka akan lebih berfokus ke arah objective gaming. Heavy spins dilakukan, mendapatkan satu pemain dari sisinya EVOS. Kali ini apa yang bakal terjadi? Molly Starbo, tapi downing line kena 3 sekaligus. Dari seorang Karamel, berhasil dapetin 1 poin, tapi Giselle 3 pemain, 4 pemain. Sepertinya bakal menjadi incaran dari EVOS Lynx. Karena teman-teman dari MBR Delfin, Blade of Despair diselesaikan sama seorang Yupi, tapi mereka akan berfokus ke arah permainan objektif, mengincar sesuatu, entah di jungle, entah dimanapun. Oh my God, EVOS Lynx benar-benar ketika tadi aku pikir sudah berhasil bakalan coba untuk di take down. Talnya datang, dia langsung flicker kena ke arah seorang Lunox. Dan ini jadi sangat-sangat berbahaya karena mereka akhirnya sadar kunci dari MBR Delfin adalah Lunox-nya. Ketika Lunox-nya coba untuk dimakan, bahkan Talnya sekarang yang ikut dimakan. Teman-teman MBR Delfin juga sadar key core dari kedua tim ini adalah Tal sebagai flanko dan juga Shine sebagai Lunox. Kali ini Violet mengejar ketertinggalan gold dengan melakukan cutting kali ini. Mereka mau coba untuk gaining something walaupun dibalaskan dengan seorang Giselle. Ini mereka bertukar idea untuk mengejar ketertinggalan dari gold dan juga mendapatkan lead seperti apa. Karena kalau kita lihat secara gold ini sama persis. Tapi lihat sebelah sana langsung ada Quad Shadow maju ke depan. Masih ada Heavy Spins mencoba untuk mengucilkan satu pemain, tapi lihat sebelah sana tidak bisa berbuat banyak. Masih ada satu downing line. Kena 2 sekaligus 2 pemain dari MBR Delfin berhasil di pick off. Tapi sepertinya dari seorang Giselle pun kali ini tidak bisa berbuat banyak walaupun ada pertukaran. Karamel ditukarkan oleh seorang Seth 3 untuk EVOS Lynx. Wow. Bahkan Tal masih sempat mendapatkan double kill tadi. Dan di area top lane nampaknya PT Bongkar Kulit Sejahtera sudah mulai terlihat. Tapi ternyata Yupi baru saja melakukan Wesker dengan menggunakan flickernya. Satu mekanik yang cukup cantik tentunya. Berhasil men-take down ke arah seorang Pika yang mungkin masih tadi pengen untuk mendapatkan lebih banyak di area top lane-nya. Tapi di area bottom lane, Skylet dan juga Gichel bakalan bertukar aja nih untuk dari segi damage-nya. Cicil satu sama lain, tapi Violet memang lebih sekarat sedikit. Ya, dan kita lihat juga kali ini dari sisi mid lane-nya tahu bakal jadi kunci yang penting banget ketika Iron Hook-nya especially bisa dapetin karena seorang Seth itu bakal jadi punishment yang besar banget karena MBR Delfin. Tapi objective gaming dilakukan oleh teman-teman dari MBR Delfin untuk mendapatkan ke arah mid lane, top lane dari sisinya EVOS Lynx sendiri. Conceal kali ini bakal coba untuk dapetin seseorang. Tal menjadi target utama. Heavy spins tidak mengenai siapapun. Ini agak sedikit resource waste dan teman-teman dari sisi EVOS Lynx bisa reset ulang. Awas, tapi Gicelnya sepertinya bakal coba untuk jadi incaran, tapi ternyata tidak. Concealnya sudah habis durasinya. Tapi tadi satu heavy spin yang dikeluarkan oleh seorang Valanir sebenarnya jadi cukup baik. Karena dia mengcover ke arah seorang Yupi yang terkena Mystic Field dari seorang Lipi. Kalau misalnya tadi Yupinya yang ke take down dan let's say Valanirnya pelit menggunakan heavy spin, itu bisa menjadi take down, bahkan dua-duanya bisa di take down oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Betul, dan kali ini juga kita lihat di sisi top lane juga kita lihat dengan setengah satu kerugian yang sudah terjadi bakal membuat kasus yang cukup besar, tapi Iron Hawk tidak mengenai ke arah seorang Giselle kali ini. Giselle bakal coba untuk sustain terlebih dahulu, tapi sudah sadar langsung maju dengan Bloody Hand. And here we go, combo wombat Cobro yang berhasil dikeluarkan dengan sangat baik dengan ada downing line seorang Xavier. Tapi lihat teman-teman dari sisi MBR berhasil mendapatkan tower kedua yang di arah top lane dan sepertinya mau bersikuku ke arah mid lane kali ini untuk mendapatkan turret selanjutnya. Tapi lihat habis ini dikeluarkan, Lord diputar balik, dibubarkan gerak massal. Tapi lihat sebelah sana Safnya berhasil menjadi satu bayang-bayangan untuk memberikan damage karena EVOS Lynx walaupun kali Valanir
dimenangkan oleh Evil Flames. Wah, wah, wah. Teman-teman dari EVO Strings mereka nggak akan menjadi lawan yang mudah kali ini di dalam game yang kedua tentunya. Tal, benar-benar menggila. Apalagi dengan kombinasi dari Mystic Field dengan adanya Bloody Hand ditambah dengan Downing Light dan juga Shadow Assault. Tidak lupa dari seorang Karamel. Jadi mematikan dan mereka pun langsung incernya shine. Tapi ternyata dari sini Kicel gak akan bisa selamat. Yupi coba untuk datang, memberikan sedikit damage juga, tapi Downing Light-nya menggores ke arah pundak dari seorang Yupi. Satu kotak HP. Ini sakit banget sih Vela. Wow. Dan ingat kali ini kita lihat dari seorang Valandir mencoba untuk cover sedikit demi sedikit. Masih ada sedikit Molten Side. Tarik ulur terlebih dahulu. Tarik ulur, maju mundur. Ingat mereka punya sama-sama punya power yang sama. Betul. Untuk bermain dengan objektif. Ya. Di sini Hayabusa plus dengan kehadiran dari seorang Beatrix. Tapi dari sisinya Evil Slings mereka punya Popol and Kupa. Yang gigit-gigit turret udah kayak gigit-gigit apaan tahu ya kan. Betul. Emang tulang sakit. belulang kali lah digigit-gigit dah. Siap. Tapi memang salah satu hero pegangan dari Pika sendiri kan adalah Popol dan Kupa. That's why ketika dia lepas, ini benar-benar jadi satu power pick dia banget. Dan EVO Strings juga benar-benar nyaman banget dengan adanya Xavier. Dengan bantuan CC dari Mystic Field tentunya. Dan ditambah dengan combo yang sangat menakutkan ini benar-benar banyak banget CC yang mereka dapatkan. Tapi ternyata di area mid lane-nya, Lipi bakalan menjadi incaran dari teman-teman Amber Delvin. Masih bisa selamat, Kicel bakal coba untuk bajar. Ternyata tidak kena, malah dia yang di take down oleh seorang Karamel. Meanwhile, ini Lordnya siapa yang bisa dapetin karena Lordnya kalau kita lihat kalian ini Shine langsung berhasil dapetin Lordnya tapi dan sebelah sana Happy Spin masih di Inferno berhasil dapetin satu pemain dari Amber Delvin dipukul mundur ditabrakin Bloody Hand Downing Light dikeluarkan semuanya tapi lihat seorang Valandir berhasil diambil oleh Karamel. Seth masih coba bermain dengan kuat Shadow tapi Lord sudah bergerak ke arah top lane kali ini Virgi. Wow. Amber Delvin memang berhasil men-secure objektif dari Lordnya. Tapi ketika mereka harus merelakan dua orang, teman-teman dari EVO Slings jadi punya waktu lebih banyak untuk bisa mendapatkan outer middle turret, kemudian juga masih bisa meng-clear Lord. Apalagi ini adalah Lord yang pertama, masih cukup tipis. Tapi dari segi itemization-nya sendiri, kalau kita lihat, seorang Violet udah mulai cukup banyak item-item core yang dia miliki. Terlihat udah ada Corrosion Sight, udah ada Dominance, dan juga Blade Armor yang harusnya bakalan bisa menahan maupun memantulkan damage yang bakal diberikan oleh Yupi, terutama dalam mode Nibiru. Oh wow. 12 menit di dalam game kedua kali ini masih dalam kondisi yang cukup seimbang, sedikit di-lead oleh EVO Slings sebesar 1000 gol. Tapi lihat sebenarnya Shadow Kill bakal coba di-bite up Kupa, apa yang bakal terjadi untuk seorang Seth kali ini. Karena kalau Seth masih bisa selamat tapi Happy Spin mencoba untuk memberikan kemenangan kali untuk Amber Delvin. 3 pemain hilang, double kill untuk seorang Shine dan teman-teman dari EVO Slings yang harus ketar-ketir dengan kehadiran dari Amber Delvin. Setup yang bagus banget, mereka mau mencoba untuk bermain dengan sangat objektif, bergerak langsung ke arah turret. Apakah High Ground akan menjadi incaran dari Amber Delvin atau Amber Delvin? Tenang semuanya, tenang. Kita mau lihat Lordnya dulu, sabar. Sabar teman-teman, masih ada kesempatan kalau untuk EVO Slings, tapi Amber Delvin pastinya sangat semangat untuk bisa menyelesaikan game kali ini. Jadi wajar kalau memang rame ya Civela. Udah gak seru sabar. banget nih bener-bener di venue ini pada seru-seruan bareng semuanya. Jangan lupa yang pengen nonton juga boleh datang ke High Grounds Indonesia, yang penting udah vaksin kedua ya guys ya. Betul, gratis, tiketnya gratis, Kolios bayarin makan bahkan kalau Semuanya datang. ditanggung Kolios guys, semuanya ya. Langsung aja DM Lios Andre. Yes, langsung aja DM ya teman-teman yang ada centang Peripike, oke? Tapi kalau kita lihat juga tentunya kedua tim kali ini bakalan coba untuk mendapatkan pundi-pundi gold aja sih. Tapi Virgi, gamenya akan di-drag ke arah late game. Yes. Sama-sama punya chance yang besar untuk memenangkan game kali ini. Sama-sama punya scaling ke dalam late gamenya juga, Cipel. Benar, sama-sama punya hero ke arah late game. Ya kan? Tapi apa yang bakal terjadi? Ya. Betul. Kalau Tapi Lipi- kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi kali ini. Ingat, Yes. ini Lunox sudah dalam peak conditionnya dia gitu loh. Betul. Dimana dia bisa kasih penetration yang besar, dimana dia bisa memberikan punishment yang sangat besar. Tapi Hayabusanya di menit segini udah harus mencoba untuk melakukan split push instead of war kalau menurut aku. Betul, karena kali ini dari seorang Hayabusa Chef dia harus bisa menculik
dari high groundnya. Minimal dapat satu itu bakalan lebih enak juga. Lordnya nanti akan berjalannya lebih enak dan mereka juga bisa dapetin mungkin antara mid turret ataupun side turretnya. Tapi sementara itu setup dari kedua tim sudah mulai terlihat juga nih Civella. Aku takutnya kalau kemakan setup, salah satu siapapun yang kemakan setup dari kedua tim, ini bisa di pick off dan malah berkurang dari jumlah pemainnya. Memiliki chance untuk menangnya menjadi agak sedikit kesulitan. Dikeluarkan di sebelah sana, habis speed juga. Nibiru's Passion, Shadow kill ke arah backline, tapi lihat di sisi belakang bakal terpancing kah? Masih ada kuat Shadow maju ke arah belakang, tapi lihat sebelah sana Giselle. Kali ini bakal coba untuk berfokus dapetin satu pemain, tapi lihat Downing Light tidak akan dikeluarkan. Karamel berfokus dapetin karena siapa? Siapa masih mencoba untuk gocek kanan kiri depan belakang. Lihat dari sebelah sana Violet berhasil dapetin satu pemain, 2 untuk 2. Ditukarkan sebelah sana, tapi Giselle digocek. Mau ngincar Lipi, Lipinya mau ngebantu sama Violet. Lihat combo wombo combro ya, dilihat sebelah sana Karamel berhasil dapetin ke arah sana Giselle. 3 pemain hilang dari MBR Delvin. Tersisa Seth dan juga Yupi menjadi ujian utama, tapi digocek Downing Light-nya Virgi. Digocek, seram sekali tapi Chef mulai iseng ke arah seorang Karamel. Hati-hati, untungnya si Karamel nggak ada sisi ya. Kalau ada sisi bahaya banget, tapi sabar. Mode Weskernya ini loh yang sebenarnya bikin takut si Vela. Sekali masuk, salah rumput, Duar hilang. Minimal 1-2 kotak lah confirm itu kalau untuk ke arah teman-teman yang tipis. Kalau ke tank mungkin bisa 1 kotak kita bilang ya, karena kan lumayan tebel ya kalau ke arah tank. Wow. Di mana Hunter Sword kali ini sudah diselesaikan sama Aci Pica untuk bisa lebih mendapatkan ke arah seorang Giselle. Karena di sini Giselle dan Valanir itu tebel banget sih. Ini menjadi kuncian utama banget, tapi Violet tadi setelah dapetin double kill, aku ngerasa Violet sekarang udah kuat banget. Tamusnya udah bener-bener kuat banget, strong parah. Apalagi juga dia dengan vengeance-nya dia ya, 410 sejauh ini loh. Iya, tapi yang perlu di-note juga Jivella, MBR dengan adanya Valanir yang berulang kali dicoba untuk ditargetkan, ini membuat mereka jadi punya momentum. Tapi sabar dulu karena barusan ada satu orang yang ke takedown, bakalan ditarik ternyata, tapi Seth masih bisa selamat. Cuman kiri kanan depan belakang sudah mulai coba dijepit, tapi ternyata fight-nya ada di area belakang. Yupinya berhasil mendapatkan satu orang lagi, yaitu seorang Pika. Ditambah dengan adanya Mystic Field, Yupinya masih cukup free hit. Nibiru's Passion-nya kena, tapi cuma sedikit. Sementara itu, Violet yang berada di area belakang menahan 3 orang dari MBR David. Masih cukup kuat dengan adanya Inferno. Tapi Talnya juga masih harus terpaksa mundur ke belakang. Karena nggak ada follow up dari teman-teman Evo Slings. Darahnya pada sekarang harus pulang dulu, tapi Lordnya sudah mulai dijalankan. Bakal coba ditabraknya begitu saja. Lihat Lord berhasil didapatkan oleh MBR Delvin dan Downing Light tidak berhasil mendapatkan apapun. Lot kedua untuk MBR Delvin di menit ke-17 dan lihat MBR Delvin full squad pengen coba nabrakin ke arah Evil Slings yang masih harus menunggu Karamel lagi untuk beberapa second ke depan. Betul. Tapi lihat nih teman-teman dari MBR Delvin gak mau ngasih nafas. Udah lihat semakin jauh lagi. Mereka udah jauh lebih sustain lagi. Mereka jauh lebih siap, tapi lihat Bloody ada maju ke depan. Downing Light berhasil mengejarkan ke arah seorang Yupi. Masih ada satu pergerakan dari seorang Akai mencoba untuk memecah belah semuanya, tapi Lord berfokus ke arah base di sebelah sana. Shad berhasil dapetin ke arah seorang Karamel. Violet coba bertahan dengan Inferno, tapi lihat dari seorang Ripi berhasil dapetin satu pemain. Downing Light lagi dibuka dan hanya memukul mundur teman-teman dari MBR Delvin sambil mencoba untuk mendefense dari Evil Slings sendiri kali ini. Wah. As expected dari salah satu mid laner terkuat juga di Ladies dari WSL season yang pertama, Cilipi benar-benar menggunakan match high ground yang sangat mengerikan. Kalau dia punya Xavier ke takedown, chance untuk MBR Delvin bisa nge-end game ini jadi besar banget. Tapi masalahnya ketika dia bermain di area belakang, lini belakangnya jauh banget. Apalagi dia punya Downing Light yang benar-benar bisa menembus ke arah map dari Mobile Legends ini sendiri. Ini yang bikin susah, apalagi di combo dengan adanya Tal, menggunakan dia punya Iron Hook atau Bloody Hand, kemudian juga bersama dengan Karamel, atau bahkan tadi di momen-momen ada juga Pika ketika dia Biden Pupa terkena stun, langsung di follow up dengan Downing Light, nggak pelit-pelit. Dan ini yang sebenarnya jadi menyeramkan. MBR Delvin, mereka nggak boleh salah masuk. Betul banget, tapi selain WSL Season 5 yang seru abis, kita juga bakal melihat satu yang seru abis, MPL Celebration. Wow. MPL Season 10 yang akan coming
Agustus 2022 ini. Jadi buat kalian semua jangan lupa nanti nontonin MPL karena pastinya gamenya bakal sekacau yang ini sih, seru ini sih, segila ini sih. Betul, pastinya. Tapi baru saja terkena ke atas satu orang. Tentunya Yupi udah play cukup sekarat. Tapi masih bisa men-take down ke atas seorang Karamel. Sementara itu Tal masih punya Immortal. Tapi pukul dari seorang Pika bakalan langsung diinjak dengan menggunakan Falling Stormbound. Lipi berada di area belakang. Coba untuk memberikan tambahan damage ke arah teman-teman dari MBR Delvin. Tapi sulit karena larinya memang terlalu cepat. Terutama Valanir yang sudah menggunakan dia punya Conceal. Dan juga Gichel yang sudah menggunakan dia punya Frost Moon Shield. Jadi tambahan movement speed sulit untuk dikejar oleh seorang Lipi. 1 ditukar 3, keuntungan besar untuk Evo Snakes yang sebentar lagi Lord juga bakal appear di dalam Land of Dawn. Lipi udah jadi problem besar banget dengan adanya Clock of Destiny, Enchanted Talisman, item yang membuat dia juga jauh lebih enak untuk nge-spam Downing Light-nya yang most of the time itu kena ke arah teman-teman dari MBR Delvin. MBR Delvin kali ini harus mengatur ulang pergerakan mereka. Wave minion semua diarahkan ke arah MBR Delvin. Kali ini turret dilontarkan, dihancurkan satu persatu oleh Evo Snakes. Mereka ingin mengembalikan keadaan, mereka ingin mendapatkan keuntungan. Tapi siapakah yang akan mendapatkan Lord selanjutnya yang menjadi salah satu kuncian yang cukup penting kalau menurut aku pribadi di sini, Virgi. Karena Lord selanjutnya ini Lord 20 sekian menit loh. Betul. Lord Kalau 20 misalnya sekian menit. dipegang sama MBR Delvin, ini bisa jadi satu kesempatan besar untuk mereka mendapatkan push tambahan supaya bisa meng-end game tersebut. Tapi kalau di kontes sama Evo Snakes, yang aku takutkan masih ada Downing Light dari seorang Xavier yang sebenarnya juga cukup berbahaya. Tapi sudah mulai kelihatan resource yang keluar juga, tapi dari seorang Valanir bakalan mengawal teman-temannya dengan menggunakan heavy spin save yang mulai kelihatan oleh seorang Tal, bakalan coba untuk mundur kembali. Kedua tim masih sama-sama coba untuk melakukan setup. Save-nya kita lihat kali ini masih mencoba untuk bergerak kanan kiri depan belakang. Tarik ulur dulu, santai. Reset ulang, atur ulang. Downing Light sedikit mencicil aja karena teman-teman dari sisinya MBR Delvin. Kali ini kalau kita lihat dari wave minion, semua masih ada di tengah-tengah river kali ini kecuali yang ada di tengah kali ini ya. Di mid lane agak sedikit jauh. Dan kayaknya mereka pengen bikin barrier yang bagus nih untuk dapetin ambush yang tepat juga kalau menurut aku. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi MBR Delvin, ini mereka sebenarnya punya power yang kuat banget di sisi Giselle. Nah sekarang Giselle itu kan unstoppable ya kondisinya. Betul. Benar-benar susah banget untuk di-shutdown. Nah gimana caranya dari sisi MBR memanfaatkan keadaan tersebut. Tapi lihat kali ini Lordnya sudah sedikit ter-reveal. Ada knock up dari Lord. Akankah ada Polystarman maju ke depan. Kena 3 sekaligus bersama dengan Heavy Spin. Dibuka juga di sisi karena Downing Light. Tapi lihat sebelah sana Karamel. Berhasil dapetin karena seorang Yupi. Masih ada lagi pergerakan dari seorang Shan. Berhasil dapetin karena seorang Pika. Tapi lihat tolnya sepertinya tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Karamel juga bakal lincah. Immortality bakal pecah. Walaupun di sisi sampai juga kalau kita lihat dari seorang Shan berhasil didapatkan. Tapi Karamel masih mencoba dapat bantuan. Mundur ke belakang dari seorang Shan. Tapi Karamel masih selamat. Dari seorang Giselle masih mengincar ke arah seorang Karamel. Tapi Karamel sepertinya akan pulang tanpa gangguan dari Giselle. Iya, akhirnya. Saved by the day by Violet and Lipi. Yes, tentunya. Tapi teman-teman dari MBR Delvin, terlepas dari 3 orang yang ter-take down, mereka masih gak mau ngalah dari segi pressure-nya. Masih tetap melakukan minion management-nya juga. Dan kalau kita lihat ini, replay yang tadi terjadi, teman-teman dari MBR Delvin, mereka nabraknya jadi agak terpisah. Dan ketika fight-nya ini terpisah, Shine-nya jadi di-commit oleh teman-teman dari Evo Snakes. Sementara itu Karamel pecah immortalnya, tapi memang teman-teman dari MBR Delvin kekeh untuk ngejar dia. Sayangnya memang ketika Karamel ini masih punya Dance of Blade-nya, masih bisa selamat tentunya. Tapi buat seorang Gichel, walaupun dia ada Frost Moon Shield, agak kalah sih dari segi movement speed terhadap Karina itu sendiri. Wah, semakin memanas kondisinya kali ini ya di sini Virgi. Semakin seru kalau kita lihat kondisinya. Teman-teman dari sisi Evo Snakes dan juga MBR Delvin sama-sama nggak mau kalah. Apalagi kalau kita lihat dari Evos yang coba untuk balikin keadaan terus-terusan kali ini. Apalagi kalau kita lihat dari asisnya seorang Lipi. Lihat asisnya. Asisnya sih sudah nokir ya, 19 dari Koleksi 29. Yes. Ini kalau kita bilang team fight participation-nya besar nih Civella. Tapi aura jahat sudah mulai terlihat. Akankah kita melihat pergerakan-pergerakan berbahaya nih? Karena kalau melihat di area bottom lane,
Violet bersama dengan Gichel masih bertarung aja sih. Nggak bakalan bisa men-take down satu sama lain dengan cukup mudah mengingat mereka cukup keras juga. Tapi inner turret di area bottom lane langsung dimakan oleh seorang Violet. Ini Violet gimana shutdown-nya ya pertanyaanku. Ini Violet sama kerasnya seperti seorang Giselle sih. Sama-sama punya power yang besar banget karena late game-nya. Bisa tapi harus disisi dengan besar. Kayak Iya. misalnya digigit dengan bloody hand dari seorang Tal. Atau kalau misalnya mau take down Violet, ya minimal harus di combo bareng-bareng sama teman-teman dari MPR. Oh, save-nya ternyata yang malah harus menjadi makanan tapi masih bisa selamat. Masih ada Winter Tancel juga. Bakal coba untuk digiring-giring oleh seorang Paladin. Sementara itu Karamel masih bisa selamat ke belakang. Pika bakalan dikejar oleh seorang Gichel. Talnya sudah mulai harus mundur ke belakang. Back. Gichel masih mengejar dengan cukup keras bersama dengan seorang Yupi. Nih birunya berhasil mendapatkan ke arah seorang Pika. Sementara itu Gichel masih coba untuk mencicil ke arah seorang Lipi. Sudah mulai setengah darah, mulai mundur ke belakang. Karamel malah berhasil untuk di take down. Dan Tal masih berhasil untuk mendapatkan ke arah seorang Paladin. Dan kita lihat lanjutkan kali ini dengan Downing Light dan tidak berhasil dapat siapapun. Tapi lihat Bandstick Gasnya kali ini berhasil memecahkan satu immortality. Tapi Jambi karena depan malah kita lihat monster kill berhasil didapatkan oleh Lipi versus the world. Wave ini akan segera masuk ke arah tengah. Tapi lihat apa yang bakal terjadi dari seorang Lipi. Downing Light-nya tidak mengenai siapapun. Sedangkan base-nya akan didapatkan oleh MBR Delvin menjadi 2-0. Congratulations! Victory! MBR Dolphin beat the odds. Benar-benar 2-0 kali ini. 2-0 Dek. Wow. Wow, permainan sangat luar biasa dari MBR Delvin kali ini Betul. berhasil dapetin 2-0. Kemenangan yang sangat baik kali ini oleh teman-teman dari MBR Delvin. Mereka memberikan punishment over punishment walaupun di game kedua kita melihat banyak sekali pertukaran yang terjadi antara MBR Delvin dan juga EVOS fans. EVOS Lynx